Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pengaruh mata uang emas Kerajaan Samudera Pasai di Aceh ke Malaka, Johor hingga ke Brunei Darussalam. Kerajaan Samudera Pasai di pantai utara Aceh merupakan kerajaan pertama di Nusantara yang memperkenalkan mata uang emas sebagai alat tukar. Kemudian diikuti oleh Kerajaan Aceh Darussalam, dan diadopsi pula oleh kerajaan-kerajaan di Malaka, Malaysia, hingga ke Brunei Darussalam. Tentang ini bisa dibaca dalam buku Wajah Aceh dalam lintasan sejarah karya Prof. Teuku Ibrahim Alfian terbitan Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh PDIA tahun 1999. Dalam buku tersebut Guru Besar Ilmu Sejarah dari Universitas Gadjah Mada UGM ini menjelaskan, Sultan Muhammad Malik Al-Zahir, Raja Samudera Pasai yang memerintah dari tahun 1279 hingga 1326 merupakan raja pertama yang mengeluarkan mata uang emas. Sampai sekarang mata uang emas Kerajaan Samudera Pasai ini merupakan mata uang emas tertua di Asia Tenggara. Ini tak lepas dari perkembangan kerajaan tersebut sebagai pusat perdagangan dan pusat penyebaran Islam di Selat Malaka sejak akhir abad ke-13 sampai awal abad ke-16. William Shaw dan Qasim Haji Ali dalam buku Malaka Coins yang diterbitkan oleh Museum Negara Malaysia di Kuala Lumpur tahun 1970 menjelaskan, pada tahun 1414, Raja pertama Malaka, Parameswara mengadakan aliansi dagang dengan Kerajaan Samudera Pasai dan memeluk Islam serta menikahi Putri Pasai. Setelah itu banyak pedagang-pedagang dari Pasai yang pergi ke Malaka. Mereka memperkenalkan sistem penempaan mata uang emas di Malaka sebagai alat tukar. Mata uang emas Samudera Pasai disebut sebagai dirham Pasai, ukurannya berdiameter 10 mm, kecuali kepunyaan Sultan Zainal Abidin tahun 1383 sampai tahun 1405 dan Sultan Abdullah tahun 1500 sampai tahun 1513. Sedangkan dirham Kerajaan Aceh yang ditempa 2 abad setelah dikeluarkannya mata dirham Pasai, berdiameter sekitar 12-14 mm. Pada sisi dirham tersebut tertera ungkapan Malik Al-Zahir sementara dirham lainnya tertera Al-Sultan Al-Adil. Di bagian depan dirham Pasai, kecuali kepunyaan Sultan Salah Al-Din tahun 1405 sampai tahun 1412 tertera nama Sultan dengan gelar Malik Al-Zahir. Setelah Kerajaan Aceh menaklukkan Kerajaan Samudera Pasai pada tahun 1524, para Sultan Aceh meniru kebiasaan Sultan Samudera Pasai dengan memakai gelar Malik Al-Zahir pada sisi belakang dirham mereka. Hal ini terjadi sejak pemerintahan Raja Kerajaan Aceh Darussalam yang pertama, Sultan Ali Mugayat Syah, tahun 1571 sampai tahun 1530, sampai pada masa Sultan Hussein alias Sultan Ali Riayat Syah, tahun 1571 sampai tahun 1579. Baru pada masa Sultan Alauddin Mansur Shah, tahun 1579 sampai tahun 1586, kata-kata Malik Al-Zahir tidak lagi dipakai pada dirham Sultan Kerajaan Aceh Darussalam selanjutnya. Selain tulisan Malik Al-Zahir, kemudian pada dirham Raja-Raja Aceh dipakai tulisan Al-Sultan Al-Adil yang juga sebelumnya dipakai oleh Raja-Raja Samudera Pasai. Akan tetapi sejak Kerajaan Aceh dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda tahun 1606 sampai tahun 1637, kata-kata Al-Sultan Al-Adil tidak lagi dipakai pada dirham Aceh. William L.S. Barrett, pakar numismatik dari Kanada juga menjelaskan tentang mata uang emas dalam buku Brunei and Nusantara, History in Coinage. Buku ini diterbitkan di Bandar Seri Begawan oleh Brunei History Center tahun 1988. Dalam buku tersebut dijelaskan bahwa ungkapan Al-Sultan Al-Adil pada dirham juga dipakai pada mata uang di Semenanjung Melayu, Malaysia. Seperti pada mata uang Sultan Ahmad Raja Malaka yang bertahta pada tahun 1510. Raja Ahmad ini pula yang mempertahankan Malaka dari serangan Portugis.
Sekitar tahun 1500 mata uang timah yang disebut katun juga beredar di Johor. Pada mata uang katun ini juga tertera tulisan Malik Al-Adil. Menurut William L.S. Barrett, mata uang emas, dirham, pasai dan Aceh yang bertulisan aksara Arab di kedua sisinya, mempengaruhi kerajaan Brunei Darussalam dalam menciptakan mata uang timah. Mata uang kerajaan-kerajaan Islam di Semenanjung Melayu terinspirasi dari penciptaan mata uang emas kerajaan Pasai dan kerajaan Aceh. Pada bagian belakang mata uang Sultan Brunei, Nasruddin, tahun 1690 sampai tahun 1710 terdapat tulisan Sultan Nasruddin Al-Adil Malik Al-Zahir. Di Semenanjung Melayu pada mata uang emas Kelantan Patani juga ditemukan ungkapan Malik Al-Adil, yang bermakna raja yang adil. Begitu juga pada mata uang kerajaan Terengganu yang disebut Pitis, yang beredar pada tahun 1838 di pesisir timur Semenanjung Melayu. Kemudian di negeri Kedah juga ada mata uang Sultan Muhammad Jiwa Zainal Syah II tahun 1710 sampai tahun 1760 yang dinamai Kupang, terdapat tulisan Adil Syah. Itulah beberapa kerajaan di Asia Tenggara yang memakai mata uang yang pernah diciptakan oleh Raja Samudera Pasai. Pada masa kepemimpinan Raja Sultan Adil Malik Al-Zahir, anak Sultan Malikusaleh. Demikian video kali ini mengenai sejarah pengaruh mata uang koin emas milik Kerajaan Samudera Pasai di Asia Tenggara. Untuk mendukung terus berkembang channel kita, mari kita klik like dan subscribe dan share video ini agar generasi bangsa lebih menghargai sejarah bangsanya sendiri. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menjunjung tinggi sejarah bangsanya sendiri.